Salam Bapak Ibu. Shalom. Kita akan mulai ibadah minggu kelima bulan kebangsaan hari ini. Sebelumnya kita akan siapkan hati, pikiran, dan tingkah laku kita dalam ikut beribadah. Kita akan mengambil saat hening sejenak. Cukup. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita masuki ibadah minggu kelima bulan kebangsaan ini dengan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 242 bait 1 dan 2. Kekasih Tuhan, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat kekasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak lalai memelihara kehidupan kita. Tuhan telah memberikan kecukupan atas perluan hidup kita melalui pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah memberikan firman-Nya sebagai pelita bagi hidup. Tuhan juga telah memberikan keluarga dan persekutuan yang penuh kasih mesra. Oleh karena itu, marilah kita puji dan agungkan Tuhan dengan nyanyian syukur dari NKB 133 bait 1 sampai dengan 3. Syukur
kami mohon untuk duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mau jujur, ketika kita melihat hidup kita pasti mengakuinya. Dalam kehidupan kita seringkali kita melakukan salah dan dosa. Marilah kita mengakuinya di hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Murah dan penuh kasih, Engkau telah memberikan segala yang kami perlu, sehingga kami dapat hidup sebagai manusia yang seutuhnya. Tetapi bila kami bercermin dan meneliti hidup kami, tampak nyata bahwa kami adalah manusia yang kurang bersyukur. Daripada hidup beribadah kepadamu, kami lebih senang memuliakan diri dengan menganggap semua yang kami miliki adalah hasil kekuatan kami sendiri. Kami mengakui dosa kami itu, ya Tuhan. Ampunilah kami, dan kami mohon tuntunlah kami, agar kami dapat hidup bersandar kepadamu, dan menjadikanmu sebagai cahaya dalam hidup kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Walaupun kita penuh dosa, namun pada hari ini Tuhan masih memberikan anugerah bagi kita. Sang Pengasih mendengarkan seruan permohonan kita. Oleh karena itu, Ia berkenan menyatakan kemurahan-Nya dengan memberikan anugerah pengampunan. Dengarlah berita anugerah yang akan kita baca dari Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 22 yang demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah
dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah warta anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberikan salam namaste dengan berkata, anugerah Tuhan besertamu. Anugerah Tuhan besertamu. Anugerah Tuhan besertamu. Anugerah Tuhan besertamu. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Besarlah tiada teranya, dengan bela yang mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita baca firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kami hantarkan. Allah yang penuh kasih, puji dan sembah syukur kepadamu. Pada hari ini kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan namamu. Kami rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buka hati kami dan pikiran kami, berikan kami kekuatan, sehingga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu benar-benar siap dan kami mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga kami hamba-Mu ini boleh dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan hari ini diambil dari surat Yakobus yang pertama ayat 17 sampai dengan 27. Yakobus pertama ayat 17 sampai dengan 27. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi,
ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia hanya seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Semuanya berbahagia. Amin. Setelah semuanya berbahagia, pasti siap untuk melakukan atau beribadah di gereja ini dan di rumah atau dimanapun kita berada. Tema khotbah minggu ini adalah hidup yang sungguh beribadah. Ada 3 kata yang sangat penting yang perlu kita renungkan. Ada kata hidup. Hidup adalah yang perlu kita rasakan adalah bahwa hidup itu pemberian Tuhan yang sangat-sangat berharga. Maka hidup harus dipergunakan untuk beribadah. Lalu ada kata yang kedua adalah kesungguhan atau sungguh. Yaitu jika kita beribadah ada kesungguhan hati dan pikiran yang untuk mendengar, merenungkan, memelihara, dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari apa yang sudah Tuhan firmankan. Ada kesungguhan dalam hati. Lalu ada kata yang ketiga adalah beribadah. Beribadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dan iman. Kalau kita tidak taat, kita tidak punya iman, mungkin kita tidak berkumpul di sini untuk beribadah. Kalau tidak taat mendengarkan firman Tuhan, di luar juga tidak beribadah. Lalu mengapa kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya?
Untuk apa? Ada 3 jawaban yang perlu kita semua renungkan. Kita harus mendengarkan dan melakukan firman itu. Yang pertama, supaya kita tidak menipu diri sendiri. Seperti yang tercantum di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yang demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Penting berarti di sini mendengarkan dan melakukan firman Tuhan supaya kita tidak menipu diri kita sendiri. Ada kebohongan, ada kemunafikan dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada supaya mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu rasanya lega sekali, plong, enteng. Apalagi melakukannya, itu merasa bahagia sekali. Itulah pemberian Tuhan. Seperti yang tercantum dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25 dinyatakan demikian. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia karena perbuatannya, bukan karena hanya mendengar. Kalau kita mendengar lalu kita berbuat, sungguh luar biasa bahagianya itu. Lalu yang ketiga, supaya kita kuat dan kokoh dan tahan terhadap godaan. Ini saya ambil dari Matius 7 ayat 24 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada terpaan angin kuat, ada godaan apapun kuat, kokoh. Tidak mendirikan bangunan di atas pasir, kena angin langsung roboh, kena tsunami apalagi, kena topan apalagi. Angin sedikit-sedikit aja mengerus akan roboh. Tidak kuat, tidak kokoh, tidak tahan godaan. Inilah yang menjadi pegangan kita. Kadang-kadang juga Tuhan Yesus melalui firman-Nya memberikan sebuah peringatan bagi orang-orang yang mengaku sebagai pengikut-Nya. Mengapa? Sebab banyak orang yang mengaku sebagai pengikut-Nya sehari-hari atau seperti biasanya melakukan apa yang dituntutkan pada kehidupannya, semuanya adalah demi nama Yesus. Sedikit-sedikit dalam nama Tuhan Yesus. Tapi mungkin tidak tahu apakah sudah betul atau masih salah. Dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama, ini uang dibagi bersama. Jangan sampai seperti itu. Tapi pada kenyataan juga masih banyak atau masih ada kebohongan, kemunafikan di dalam kehidupan kita. Itu jauh dari perbuatan yang sungguh beribadah. Tindakannya hanya mengejar popularitas duniawi. Itu 3 hal, kebohongan, kemunafikan, mengejar popularitas itu yang dikritisi oleh Tuhan Yesus. Dikritik, dicambuk. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Namun sebaliknya, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi orang yang dengan ketulusannya tulus mendengar
dan melakukan kehendaknya. Memang benar punya komitmen yang kuat dan keikhlasan hati yang sungguh-sungguh, itulah yang disebut hidup yang sungguh beribadah. Punya komitmen yang kuat, punya keikhlasan yang kuat, punya ketulusan yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan itu. Itulah yang dikatakan menurut Yesus ibarat mendirikan bangunan di atas batu karang. Tahan godaan, tahan banting, kuat. Apapun yang terjadi, memang benar-benar dikatakan dalam nama Tuhan Yesus pasti berhasil. Tetapi kalau ada orang beribadah, memang beribadah. Beribadah itu kan tidak hanya sekedar liturgi. Di gereja liturginya sudah disusun rapi, tinggal nanti jalannya berdoanya seperti ini. Bukan sekedar itu. Liturgi dalam kehidupan kita sehari-hari. Urutan-urutan kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi anak-anak seperti apa? Jadi remaja seperti apa? Jadi pemuda seperti apa? Jadi orang tua seperti apa? Sudah tua seperti apa? Mungkin tuntutan Tuhan atau ajaran Tuhan juga berbeda-beda dalam untuk melakukan firman Tuhan itu. Kalau anak kecil apa perlu nyumbang? Tidak perlu. Ya, kalau remaja mungkin menyumbangkan tenaga dan pikiran luar biasa. Kalau ada pengalaman, ada orang di gunung gendong kayu berat sekali, orangnya tua, ibu-ibu lagi naik gunung. Terus ada pemuda yang kuat lewat, bilangnya saking sabin mbah, saking tegil mbah, namun ngoten tok. Kalau beribadah yang sejati mungkin ya, mbah boleh saya bawakan mbah napa kaparang kula pundak nih. Itu sederhana kalau di gunung. Kalau di kota ya banyak sekali tindakan-tindakan yang dinyatakan beribadah kepada Tuhan, dinyatakan sungguh beribadah. Yakobus menekankan tentang tujuan Tuhan terhadap keberadaan kita sebagai anak-anaknya. Menurutnya, Tuhanlah yang berupaya menjadikan kita semua sebagai anaknya yang sulung. Anak nomor 1. Pemahamannya apa? Sebagai anak sulung, bisa kita artikan kita itu dibentuk dan dibawa menjadi ciptaan yang terbaik. Nomor 1, jempol. Dari ciptaan yang lain. Anak sulung seperti itu. Berarti juga manusia yang terbaik dibandingkan dengan manusia lain. Ini dikatakan dalam Alkitab kita sebagai anak sulung. Jangan sama dengan anak-anak yang lain. Kita itu diajak, diikutkan menjadi anak Tuhan. Diangkat menjadi anak Tuhan. Berarti harus yang terbaik dibandingkan dengan manusia lain. Dan kita juga harus bernaung pada kewibawaan Tuhan. Bernaung di bawah Tuhan. Nah, itulah yang dinyatakan menjadi manusia atau anak sulung. Menjadi ciptaan yang terbaik, menjadi manusia yang unggulan. Nah, ada 5 hal yang di sini yang saya sampaikan supaya menjadi manusia yang unggulan, manusia yang terbaik, manusia-manusia yang diangkat menjadi anak sulung Tuhan. Itu ada 5 hal yang menjadi pendekatan kita supaya kita terapkan dalam perilaku,
kehidupan anak-anak Tuhan. Perilaku yang pertama adalah cepat mendengar, namun lambat berkata-kata. Kalau orang tuanya memberikan petuah, wejangan, satu kata dibantah dua kata. Nah, itu malah cepat berkata-kata, tidak cepat mendengar. Kalau zaman dulu, itu kalau orang tua memberikan wejangan, itu anak-anaknya udah takut semua. Takut. Tapi mungkin anak sekarang, nah itu anak saya, itu siapa? Nggak mendengarkan malah main HP itu. Diberikan petuah, diberikan wejangan, suruh mendengarkan firman Tuhan malah main HP. Inilah perilaku cepat mendengar namun lambat berkata-kata. Artinya terlebih dahulu secara baik dan benar tentang arti dan maksud setiap perkataan yang didengar dulu. Apa to artine, apa to maksude? Apakah artinya, apakah maksudnya? Didengar dulu. Tidak tergesa-gesa, karena ketergesaan bisa membuahkan ketidakbaikan. Langsung dijawab, langsung dibantah. Tadi padahal maksudnya baik. Nak, nanti habis mandi kamu langsung makan. Karena tidak dijawab, karena tidak didengar, tidak dilaksanakan, akhirnya sakit perut. Terlambat makan. Itu yang untuk anak kecil. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah benar cepat mendengar dan lambat berkata-kata? Lalu perilaku yang kedua adalah tadi di dalam Yakobus juga dikatakan tidak gampang marah. Manusia unggulan adalah manusia yang mampu mengendalikan emosi jiwa kita secara baik dan mengubahkannya menjadi energi yang positif yang bisa membangun dan mengembangkan karakter positif dalam setiap laku dan langkah hidup. Juanjane meledak-ledak itu memerlukan energi yang luar biasa. Jika itu diubah, energi itu menjadi energi yang positif, digunakan yang positif, itu yang luar biasa, yang bisa mengubah hidup kita juga, karakter kita menjadi karakter yang tidak mudah marah. Lalu perilaku yang ketiga adalah supaya kita bisa mengenali diri, kenal diri, yaitu mengetahui bahwa dalam dirinya, dalam diri kita itu masih melekat kekotoran yang mungkin kenajisan di mata Tuhan. Oh, aku ki ya wong sekeng, aku ki ya wong lemah, di hadapan Tuhan apalagi. Lalu membuang dari kehidupannya hal-hal tersebut dalam kehidupan kita. Dan memberikan ruang, memberikan keleluasaan bagi Tuhan untuk berkuasa mengendalikan hidup kita. Ya Tuhan, mungkin dalam doa, kuserahkan kehidupan kami seutuhnya. Bisa mengendalikan diri, berserah total kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Mungkin banyak khotbah juga sudah sampaikan, jangan takut, jangan was-was. Jenenge menungso kadang ya masih takut, masih was-was. Imannya masih goyang-goyang. Jadi tidak mengenali diri, tidak memberikan keleluasaan Tuhan untuk berkuasa mengendalikan hati, pikiran kita, tenaga kita, semuanya. Pasrah bongkoan istilahnya. Pun monggo borong. Tapi kalau tidak hanya pun monggo borong, tidak berusaha, tidak berdoa dan sebagainya. Lalu yang keempat, apabila Tuhan sudah menjadi pengendali hidup kita,
maka Tuhan secara terus-menerus menambahkan pemahaman atau kita menambahkan pemahaman akan kehendak Tuhan dan melakukannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tuhan sudah mengendalikan hidup kita, ya kita terima dengan ketulusan, dengan keikhlasan, supaya semuanya itu kuat. Kita tidak menjadi lemah, menjadi goyang. Itulah yang perlu kita renungkan apabila Tuhan sudah menjadi pengendali kehidupan kita. Oleh sebab itu juga kata mendengar bisa diartikan juga supaya atau sebagai suatu upaya memfokuskan perhatian pada apa yang dikatakan Tuhan pada diri kita, yaitu selalu melatih secara terus-menerus bagaimana melakukan tuntutan Tuhan dan apa yang merupakan wujud nyata dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dan ketaatan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir yaitu saya ambil seperti ini. Selamat mendengar dengan baik setiap perkataan Tuhan akan tujuan hidup kita, dan percayalah kita akan menjadi putra sulungnya. Memang kita diberi 2 telinga dan 1 mulut. Itu berarti kita harus banyak mendengar dibandingkan berkata-kata. Mendengar dulu dengan sungguh-sungguh, penuh keikhlasan, penuh ketulusan, lalu bisa melakukan dalam kehidupan kita. Ibadah harusnya sangat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Bangsa ini akan menjadi lebih baik. Kemiskinan akan semakin berkurang jika ibadah kita diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan membangun sikap peduli kepada sesama kita, yang terkhusus bagi yang sedang kesusahan. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, banyak sekali yang saudara-saudara kita yang kena PHK, yang jualan tidak jalan, diberhentikan berbulan-bulan. Saya makan apa besok? Padahal penghasilan saya hanya dorong gerobak dan sebagainya. Itulah yang dibangun dalam ibadah ini, supaya kita mempunyai sikap peduli kepada siapapun. Kalau di dalam kitab tadi dikatakan kepada janda-janda miskin, kalau di sekarang mungkin tidak banyak janda miskin, mungkin janda kaya, ya kita semua orang aja yang perlu kita bantu. Ya perlu kita bantu, dibantu. Kita peduli, ya peduli yang sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama tadi cepat mendengar namun lambat berkata-kata, tidak gampang marah supaya menjadi manusia unggulan, bisa mengenali diri supaya mengetahui dirinya yang masih lemah. Yang ketiga, yang keempat adalah Tuhan yang sudah menjadikan pengendali hidup kita, supaya selalu menambahkan pemahaman dan kita melakukannya dengan keikhlasan dan ketulusan. Lalu kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kita sebagai anak sulungnya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Roma 12 ayat 1. Tuhan memberkati. Amin. Malah kita mengambil saat hening. Saat hening cukup, Bapak Ibu jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di segala zaman dan di segala tempat, dan dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita nyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Malah kita sampaikan syafaat kita kepada Tuhan dengan berdoa kami hantarkan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas karunia-Mu yang hari ini boleh mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu menggunakan hidup ini dan bisa beribadah sungguh, punya kepedulian yang sungguh terhadap lingkungan di sekitar kita yang membutuhkan, dan bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami yang sungguh-sungguh nyata. Bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, sinarilah dengan cahaya kasih-Mu untuk bangsa dan negara kami, agar menjadi negara yang damai, makmur dan sejahtera. Berikan kekuatan untuk para pemimpin bangsa kami, berikan kebijaksanaan, hati dan pikiran yang jernih untuk mengatur bangsa dan negara kami menjadi lebih damai dan sejahtera. Bapa yang makasih, kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang Bapa berikan dimanapun berada. Tuhan berikan perlindungan-Mu, terkhusus GKJ Karanganyar, senantiasa dalam perlindungan berkat-Mu. Kucurahkan senantiasa untuk semuanya bisa berjalan, baik peribadatan di gereja ini maupun peribadatan di luar gereja. Bagi jemaat-Mu GKJ Karanganyar ya Tuhan, curahkanlah berkat kesehatan yang baik, rezeki yang cukup, serta kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bagi pelayan-Mu di tempat ini ya Tuhan, Bapak Pendeta Purnawa Kristiawan beserta keluarga, para majelis dan keluarga, komisi dan panitia, semuanya ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu, berikan ketulusan, berikan kekuatan, berikan keikhlasan dalam menabur benih-benih kasih dimanapun berada. Berikan juga kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah, sehingga boleh berpelayanan dimanapun kami dibutuhkan. Kami mohon juga ya Bapa, untuk saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun dirawat di rumah, Tuhan jamah mereka, berikan kesembuhan dan senantiasa berikan hati yang berbahagia, sehingga boleh kembali sempurna, sehat seperti sedia kala. Kami juga mohon belas kasih-Mu ya Bapa, terkhusus untuk keluarga Ibu
Sukartiningsih Saryo sekeluarga dan cucu-cucunya yang sudah ditinggalkan orang tua kekasih mereka, yaitu Bapak Saryo yang genap 1 tahun yang lalu ya Bapak. Curahkanlah berkat kesehatan yang baik, rezeki yang melimpah, bisa juga melanjutkan cita-cita Bapak Saryo dan juga menjadi keluarga yang kuat, yang Kau tambahkan imannya setiap hari, khusus juga takut akan Dikau. Bapak yang makasih, pada ibadah ini kami juga memohon belas kasih-Mu senantiasa yang hadir di tempat ini. Curahkanlah berkat kekuatan kesehatan, mampukanlah untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demikianlah ya Tuhan seluruh doa kami yang kami naikkan bersama doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, Bapa kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan ibadah minggu, persembahan perpuluhan bulanan, dan persembahan lainnya. Sebagai dasar dalam kita menyampaikan persembahan, Mazmur 22 ayat 26 dan 27 berfirman demikian. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Jalannya persembahan kita barengi dengan pelengkap hitung jemaat 146. Janganlah
Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah ya, Bapa yang penuh kasih, saat ini Tuhan kami belajar memberikan persembahan. Kami mengakui dalam kehidupan kami, seringkali kami merasa kekurangan, seringkali kami kurang bersyukur. Namun kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang akan senantiasa melimpahkan berkat-berkat bagi kehidupan kami. Karena kami mengakui kelemahan kami, ketergantungan kami atas kasih setia-Mu. Tuhan Allah Bapa surga, saat ini kami belajar memberikan persembahan. Kami mohon Engkau kuduskan, Engkau berkati persembahan ini, Engkau layakkan di hadapan-Mu, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa surga, kami juga berdoa untuk rekan kami yang mengelola persembahan ini. Kami mohon hikmat dan kebijakan yang Kau berikan pada mereka, sehingga boleh memutuskan, boleh mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan Allah Bapa surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon Kau sertai kami, Engkau pimpin kami, karena kami mengaku Engkaulah Allah kami yang penuh kuasa, Engkaulah Allah yang maha tahu. Kami mau serahkan kehidupan kami semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ritual ini dan melanjutkannya dalam ibadah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita memuliakan Allah dengan cara melayani sesama yang lemah dan yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita nyatakan komitmen itu dengan pelengkap hitung jemaat 264.
ibadah sudah usai, kita diutus, dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.